Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa imamil mujahidin Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasnaful qawmin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Wa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara walau bisyikkim minat tamrati. Wa fi riwayat ukhra bisyikkim minat tamri atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baratul muhtaramin wal mukarramin, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang saya muliakan. Di hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa kita rasakan. Kenikmatan yang hanya dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang terpilih. Kita dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dalam suasana hujan. Kita dengarkan suara pemercik airnya. Ada orang mencari tempat jauh. Ada orang yang mengeluarkan budget yang tidak sedikit untuk bisa merasakan bunyinya suara gemercik. Kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam suasana indah dan nikmat seperti itu tentunya adalah kenikmatan yang tidak Allah berikan kecuali hamba-hambanya yang dikasihi. Bahagia dari saudara kita saat ini barangkali tidak bisa melaksanakan sholat subuh kenikmatan ini dengan berbagai macam alasan. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang kita cintai ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, ingat saya pada pertemuan yang lalu kita telah membahas adab tidur. Adab tidur nomor 5 dari 8. Sudah 5 kita bahas daripada 8. Tentu sebelumnya kita telah menjelaskan testimoni sekaligus overview daripada kitab Hidayatul Hidayah yang disusun oleh Imam Al-Ghazali ini. Saya ulang sebagai recall information dan juga pengulangan atas apa yang telah kita bahas. Imam Al-Ghazali menyebut ada 8 adab orang ketika tidur. Yang pertama, menghadap ke kiblat dengan penghayatan dan suasana kebatinan ketika seorang mayit dimasukkan ke dalam lahat
dan ia dihadapkan ke kiblat dengan posisi lambung sebelah kanan berada di bawah. Kemudian yang kedua, ya yang pertama menghadap kiblat, kemudian yang kedua berbaringnya itu seperti berbaringnya mayit. Terus kemudian yang ketiga, pada saat itu kita merasa siap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi suasana kebatinannya ketika orang tidur itu bukan ingin melarikan diri dari kenyataan hidup, tetapi justru bersiap untuk menghadapi mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian maka disunahkan untuk tidur dalam keadaan bersuci. Ketika seseorang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia berusaha untuk berjumpa dalam keadaan suci. Dan kemudian yang keempat, ini yang tidak biasa. Yang tidak biasa adalah sudah siap dengan wasiat. Kalau kata bahasanya Imam Ghazali, wa takunu wasiyatuka maktubatan tahta ra'sika. Jadi wasiatnya sudah tertulis. Ini yang juga sudah kita bahas, sesuatu yang tidak biasa bagi kita, masih hidup, sehat, meger, seger, bugar. Kemudian sudah ngomongin soal wasiat. Nah, yang kelima pada ketika itu yang terakhir, tidur dalam keadaan meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya berazam untuk tidak mengulangi kesalahan, dosa, kekhilafan, kemaksiatan jika esok hari diberikan kesempatan. Imam Nawawi menghadirkan sebuah hadis yang elok untuk saya baca sekali lagi. Man qala hina ya'wi ila firashihi. Barang siapa yang berkata, mengucapkan ketika ia ini berbaring di dalam tempat tidurnya, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalatha marrat. Siapa yang mengucapkan 3 kali ketika ia ini tidur berbaring di tempat tidurnya, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sebanyak 3 kali, ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu. Maka Allah akan mengampuni, maka pasti Allah akan mengampuni bagi orang yang mengucapkan tadi seluruh dosa-dosanya. Ini berarti cleansing dan cleaning yang bisa kita lakukan secara rutin dengan cara yang mudah adalah dengan beristighfar 3 kali sebelum tidur atau beristighfar 3 kali semasa baring di tempat tidur, seraya pada saat yang sama, seraya berazam untuk melakukan kebaikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala esok hari ketika diberikan kesempatan untuk tidur. Nah, pada hari ini kita akan membaca yang ke-6. Ya. Sebelum yang ke-6, izinkan saya pula membacakan satu hadis sebagai penguat bahwa ketika seseorang itu tidur dalam keadaan tidak memiliki kedengkian, sakit hati, tidak pula memiliki kekikiran, serta berazam untuk tidak melakukan kesalahan lagi besok hari, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu majtara." Man awa ila firashihi, barang siapa yang berbaring ke tempat tidurnya, la yanwi dzulma, tidak berniat zalim, artinya berarti berazam untuk meninggalkan, tidak mengulangi kesalahan, tidak menzalimi seseorang, wala yahqidu ala ahadin, dan tidak pula dengki, hasad, iri dengan sesiapapun, ghufira lahu majtaram, maka dia akan mendapatkan ampunan. Ini yang kelima Bapak Ibu. Jadi
ketika mau tidur istighfar, dan istighfar yang dicontohkan tadi adalah astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi selama 3 kali. Tidur dalam keadaan tidak membawa amarah, tidak membawa ambisi, tidak membawa kedengkian, serta berazam untuk tidak melakukan kezaliman esok hari ketika diberi kesempatan hidup, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wasadisu wala tastajlib an-nauma takallufan. Jadi orang tidur itu jangan betul-betul dipersiapkan tidurnya. Maksudnya, kata Imam Al-Ghazali, tidurlah ketika betul-betul capek tidur. Kalau seandainya tidur awal, itu niatnya karena ingin qiyamul lail. Bitamhidil firashil wati'ah. Jadi ini caranya orang untuk bisa mendapatkan kedudukan di hadapan Allah itu, jangan tidur di tempat tidur yang terlalu nyaman. Sebab nanti kalau terlalu nyaman itu juga susah bangunnya. Ini kalau nggak salah waktu itu sudah sempat saya singgung. Mungkin kalau bab ini agak berat juga. Karena bagi sebagian orang ketika sudah melakukan aktivitas seharian penuh dengan kelelahan, maka secara manusiawinya dia akan mencari tempat tidur yang nyaman yang bisa untuk melenyapkan semua kepenatan pada hari itu. Nah, tetapi Imam Al-Ghazali memberi perspektif yang lain. Kelelahan badan itu bisa diselesaikan dengan tidur. Tapi kalau kelelahan pikiran, emosi, dan mental, maka tidak cukup dengan tidur. Kalau orang itu pikirannya tidak tenang, tidak terlepas daripada amarah, tidur dalam keadaan membawa masalah, meskipun senyaman apapun tempat tidurnya, se-comfort apapun ranjangnya, tetap saja nanti bangun juga sakit semua badan. Nah, Imam Al-Ghazali kemudian ngasih tadi istighfar 3 kali. Jangan kemudian membawa amarah, tidur dalam keadaan melepaskan semua persoalan dengan orang. Nah, saya juga jadi ingat, sudah kita ceritakan juga kisah tentang seorang yang disebut oleh Rasulullah sebagai penduduk surga. Setiap kali Rasulullah mengatakan akan datang di majelis ini ahli surga, datang seorang laki-laki. Orang laki-laki ini bukan orang hebat, bukan orang alim, bukan orang terkenal. Tetapi disebut oleh Rasulullah sebagai ahli penduduk surga. Sahabat tentu penasaran. Dalam satu kesempatan yang lain Nabi mengatakan akan datang ahli surga. Datang orang itu pula sampai 3 kali. Sehinggalah ada seorang sahabat yang membuntuti di mana ini rumah orang. Dan kemudian dia mengaku dia sedang punya masalah dengan bapaknya, izinkan untuk menginap di rumah. Orang dahulu biasa memuliakan tamu itu 3 hari. Dan betul, sepanjang malam diperhatikan orang ini apa ibadahnya. Ternyata biasa-biasa saja. Malam yang kedua diperhatikan sepanjang malam bagaimana tahajudnya. Ternyata biasa-biasa saja. Akhir cerita Bapak, ternyata dia mengatakan bahwa sebelum saya tidur, semua sangkut paut permasalahan dengan orang sudah saya lupakan. Oh, orang-orang yang menyakiti saya maafkan. Orang-orang yang menyakiti saya menghina saya maafkan. Nah, ini dalam teori psikologi kemarin disebut sebagai apa? Kemarin disebutnya? Jadi sesaat melepaskan semua beban. Nah, Imam Al-Ghazali ngasih ini. Ternyata Imam Al-Ghazali ngasih teori ini. Fa inna nauma ta'tilunil hayat. Kenapa? Karena tidur itu menghentikan kehidupan. Nah, sehingga kalau hidup itu berhenti, nggak produktif.
Kalau orang semestinya melek bisa digunakan zikir, bisa digunakan ngajar, bisa digunakan membantu orang, bisa digunakan mendidik anak. Ya, ketika tidur kan berhenti semuanya. Oleh karena itu semestinya tidurnya nggak boleh terlalu lama. Kenapa? Sebab tidur itu menghentikan produktivitas hidup. Illa idza kanat yaghdatuka wabalan alaika, kecuali kalau meleknya itu bikin masalah. Makanya waktu itu kita sebutkan tirakatnya orang akhir zaman itu adalah tidur. Sebab kalau tidur maka dia nggak terganggu dengan kemaksiatan. Kalau dia tidur maka dia tidak terserempet kepada kezaliman. Kalau dia tidur maka dia tidak begitu. Makanya kalau ada suami, kalau ada seorang istri, suaminya sering tidur, banyak tidur, itu mungkin di satu sisi ya perlu, kenapa kok begini? Kayak kewajibannya udah tercukupi saja. Tapi mungkin di satu sisi di dalam ruang istri harus memberikan ruang dalam hatinya, bersyukur. Suami orang tuh gara-gara melek, dia justru minum. Suami orang tuh gara-gara melek, dia justru malah main. Nah, lebih baik kalau tidur kan kelihatan itu di kamar, nggak melakukan kemaksiatan. Jadi ini mungkin salah satu cara untuk menerima kenyataan, diberi ruang, perlu bersyukur. Begitu juga kalau seandainya anak kita ini kok nggak kemana-mana, kok seperti nggak punya semangat hidup, anak orang sudah kemana-mana, anak kita di rumah kok nampaknya. Nah, tentu motivasi kita berikan. Tapi di saat yang sama mungkin orang tua perlu memberi ruang. Anak kita ini mungkin disayang sama Allah. Anak orang yang justru bermasalah itu karena dia sering jalan. Anak kita kalau di rumah kelihatan. Tentu kita pengennya anak kita produktif, pergi kemana-mana tapi imannya terjaga. Tetapi kesolehannya terjaga. Jadi maksud saya apa? Maksud saya kita juga tetap perlu membeli ruang kalau seandainya ada anak kita yang misalkan kebanyakan tidur, misalkan Pak ya. Nah, sehingga para kiai kita dulu ketika membaca ungkapan ini, fa inna nauma ta'tilunil hayat illa idza kanat yaghdatuka wa balun alaika, membuat rumusan. Tirakatnya orang akhir zaman itu adalah tidur. Karena akhir zaman itu banyak godaan, kemaksiatan di mana-mana. Kita ini kadang-kadang dilema, ya, di rumah terus main game. Giliran keluar lebih bahaya lagi. Jadi sekarang pilihannya membiarkan anak kita main di rumah orang yang tanpa ada pengawasan kita, atau main di rumah kita sendiri. Tapi di rumah kita sendiri juga nggak berhenti daripada game misalkan. Jadi angel nggak Pak? Susah nggak? Susah. Ya. Makanya para kiai kita dulu membuat rumusan begitu aja mudahnya. Jadi tirakatnya orang akhir zaman itu adalah tidur. Kenapa? Sebab kalau tidur itu nggak ada kemaksiatan dibuat. Kalau orang minum kan nggak mungkin bisa minum kalau dia ini tidur. Orang itu kan nggak mungkin maksiat kalau dia ini tidur. Ya Ustadz, maksiat itu susah ujungnya tidur. Iya. Ya. Nah itu ya. Nah, makanya kata Imam Ghazali, fanaumuka salamatun lidinika. Justru tidurmu itu menyelamatkan agamamu. Nah, tapi tentu ini adalah exit way. Yang dikehendaki justru kita dari awal kita melihat Imam Ghazali, yang dikehendaki justru kita ini jangan banyak tidur. Supaya apa? Supaya produktif. Makanya jalan yang selalu dilalui oleh para ulama Rabbani itu adalah qillatul kalami. Maka ngomongnya sedikit, nggak banyak bercanda. Wa qillatul akli, makanya juga sedikit, sekedar supaya kalau dia ini berdiri ibadah kuat. Makanya para ulama-ulama kita itu biasanya, mohon maaf, itu badannya kurus-kurus. Badannya kurus-kurus. Kenapa? Karena kuat tirakatnya,
dan sedikit makannya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar itu disebutkan orang-orang yang secara fisik itu nggak meyakinkan. Ya, kenapa? Sebab kurus sampai pahanya itu kecil, sehingga pernah suatu ketika pahanya itu tersingkap dan diketawain orang. Tetapi kemudian dikatakan bahwa kalau seandainya Ibnu Mas'ud itu ditimbang, maka seluruh imannya penduduk Madinah itu enggak bisa menyamai. Nah, ini Ibnu Mas'ud itu seorang ulama kalangan sahabat. Nah, makanya yang takut itu kalau ulama kota ini, Pak. Ulama kota kesana kemari ini dapat undangan. Dan kalau undangan pasti ada makan. Kalau enggak dimakan, enggak ngormatin tamu, undang. Kalau dimakan, nah begitu tadi, tirakatnya jadi kurang. Sementara para guru kita itu biasanya nggak punya waktu untuk olahraga. Ya, sehingga akhirnya begitu. Itu kalau ulama. Kalau satu-satu tadi kita cenderungnya biasanya begitu. Jadi kalau ulama-ulama kita, para kiai kita yang istiqomah di pondok, maka biasanya itu tidurnya sedikit karena banyak tirangkat ngedoain para santrinya. Sedikit makan sehingga badannya pun begitu. Nah, ini kalau kita bandingkan secara umum dengan ulama-ulama kita di dunia Islam, ulama Indonesia ini lebih jago tirakatnya. Ulama-ulama kita di dunia Islam itu badannya besar-besar karena makanya banyak-banyak. Ngajaknya berjihad, tetapi lari itu udah ngos-ngosan misalkan. Bisa dibayangin dulu bagaimana misalkan para ulama kita zaman dahulu bisa berperang di medan perang. Nabi juga ikut berperang, tentu badannya nggak besar. Makanya kata Imam Ghazali, qillatul akli wa qillatul syurbi wa qillatul kalami. Wa'lam anna laila wan nahara arba'un wa ishruna sanah. Ketahuilah bahwa sehari semalam itu 24 jam. Fala yakun naumuka bil laili wan nahar aktsara min 8 saat. Maka jangan sampai tidurmu sehari semalam itu lebih banyak daripada 8 jam. Sehari semalam 8 jam. Jadi kalau kita punya istilah qailullah, tidur sesaat di siang hari sebelum sholat zuhur, itu kalau dihitung berarti malam dan siangnya, kalau harus istirahat siang, itu totally itu nggak boleh lebih daripada 8 jam. Kalau dan ternyata nasihat ini pula yang disampaikan, ungkapan ini pula yang dinasihatkan oleh para dokter. Para dokter kita selalu nasihatin tidurnya enggak harus cukup. Berapa dokter tidurnya 8 jam. Imam Ghazali ternyata juga menasihatkan benda yang sama. Dan 24 jam itu artinya sepertiga daripada umur kita sehari. Sehari kita 24 jam, tidurnya sudah 8 jam. Berarti kan sepertiga kita gunakan untuk tidur. Sehingga kalau seseorang itu umurnya 60 tahun, berarti dia tidurnya sudah 20 tahun. Berarti kita punya tersisa 40 tahun. Jadi orang yang sudah umurnya 60 tahun, itu hidupnya baru 40 tahun, sebab yang 20 tahun digunakan untuk tidur. 40 tahun itu kira-kira produktif untuk ibadah amalnya berapa lama? Kalau pengen tahu ya sehari itu. Kalau 8 jam udah kita gunakan untuk tidur, berarti 16 jam itu kita gunakan untuk apa? Produktif untuk ibadahnya. Ya. Fayakfika in ishta mathalan sittina satah. Maka kalau seandainya kamu hidup misalkan sudah 60 tahun, antudayyi'a minha isrina sanah. Kamu telah sia-siakan 20 tahunnya. Wa huwa thulutsu umrika, dan itu sepertiga dari umur kamu. Nah, jadi ini juga perlu menjadi renungan bagi kita.
Jadi kalau dinasihatkan tidur 8 jam, umur kita 60 tahun, berarti kita ini udah tidur 20 jam. 40 tahunnya itu yang kita punya. 40 tahun itu kalau ibadahnya kira-kira berapa lama? Kalau sehari misalkan itu 5 menit, 10 menit untuk sholat, berarti sehari itu 50 menit. Dari 16 waktu yang kita punya hidup itu adalah 50 menit untuk kita buat tidur. Belum dibuat untuk jalannya ke kantornya, bolak-balik 3 jam ke 2 jam sehari. Digunakan untuk bikin cappuccino-nya, digunakan untuk nongkrongnya. Jadi kalau dipikir-pikir berapa jam kita ini betul-betul ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, apa yang ketujuh ini? Yang ketujuh, ya, yang keenam tadi adalah tidur ketika betul-betul capek. Berazamlah yang keenam ala qiyamil laili, untuk qiyamul laili, au alal qiyami qabla subhi, atau paling tidak 2 rakaat sebelum subuh. Ini harus diazamkan. Harus diniatkan supaya Allah bangunkan sebelum subuh. Minimum 2 rakaat sebelum subuh, sebab kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rakaataini, 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih mahal, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka semestinya secapek-capeknya kita, minimum 2 rakaat sebelum subuh itu kita buat. Nah, syukur-syukur kalau bisa tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Menurut ayat ini, cara yang harus dilakukan untuk mendapatkan tempat yang terpuji itu adalah fatahajjat, tahajud, minal laili, dari sebahagian malam. Farokatani fi jawfil laili kanzun min kunuzil birri. 2 rakaat pada sepertiga malam itu adalah harta karun daripada harta-harta kebaikan. Fastakthir min kunuzikal yaumi fakrika, maka perbanyak harta karunmu untuk persiapan nanti hari susahmu. Hari susahmu itu kapan? Nanti ketika dikubur dan juga ketika di hari kiamat. Diperbanyak. Falantuhni, kenapa kok harus memperbanyak harta kebaikan melalui 2 rakaat sholat fajar atau melalui sholat tahajud? Falantuhni angka kunuzud dunya, sebab harta karun dunia kamu itu tidak bermanfaat idza mitta, apabila kamu wafat. Jadi duit banyak yang kita miliki, aset banyak yang kita miliki, surat berharga banyak yang kita miliki, giro deposito yang kita miliki, itu kalau kita mati nggak guna. Nah, justru kita harus memperbanyak aset. Dengan cara apa? Dengan cara 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man ata firasyahu, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi, dan dia berniat, ayyakuma, untuk bangun, yusalli minal laili, salat di sepertiga malam, di sebahagian malam. Fawalabathu ainahu, tetapi kemudian dia tertidur, terkalahkan dengan 2 matanya. Hatta yusbiha, sampai dia datang waktu subuh.
kutibalahu maka telah dicatat baginya manawa atas apa yang diniatkan. Jadi kalau seandainya ada orang tidur, niat besok akan bangun di sebahagian malam, di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat, dan kemudian ternyata dia tertidur, kata orang Jawanya disebutnya karipan, terlajak tidurnya, sudah masuk waktu subuh baru bangun. Kutibalahu maka telah dicatat baginya manawa atas apa yang diniatkan. Apalagi kalau dilakukan, diniatkannya saja sudah dicatat atas niat kebaikannya. Apalagi kalau kemudian benar-benar sholat tahajud, benar-benar melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum. Makanya Rasulullah pun juga dalam sebuah hadis yang lain meriwayatkan, rahimallahu mri'in, Allah merahmati seseorang, qama minal laili, kemudian apa yang orang yang seperti apa yang dirahmati oleh Allah, kata Nabi, yang bangun di malam hari, fasalla, kemudian salat, wa aiqadha ahlahu, kemudian membangunkan istri dan anaknya. Jadi kalau bangun jangan bangun sendirian. Nah, tetapi kalau kita perhatikan runutnya, bangun, sholat baru membangunkan. Ini berarti spiritnya teladan. Mungkin kalau kita ini membangunkan pasangan kita setelah kita melaksanakan sholat tahajud, itu nampaknya magnet untuk membangunkannya lebih kuat daripada berbanding kita ini belum sholat tapi udah bangunin. Karena bahasanya tadi adalah rahimallahu mri'in man qama minal laili fa shalla wa aiqadha ahlahu, bangun sholat dan membangunkan. Fa in abad, kalau istrinya dibangunkan kok tetap nggak bangun, fanadhoha fi wajhihal ma, maka dia percikkan air di dalam wajah istri. Nah, jadi artinya mungkin nggak mudah membangunkannya. Dikasih belas asih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rahimallahu imra'atan, begitu pula Allah akan mengasihi, menyayangi seorang perempuan. Qamat minal laili fa shallat wa aiqadat ahlaha. Salat, bangun, salat, membangunkan suaminya, berarti sekarang kebalikannya. Fa in aba, kalau suaminya enggak bangun, nadhahat, maka dia percikkan fi wajhihil ma'a, di dalam mukanya itu percikan air. Jadi percikan aja Bu ya, jangan pakai sebor. Percikan saja. Jadi indah membangun keharmonisan di dalam rumah tangga. Membangun romantisme dalam rumah tangga. Dipercik-percikkan di dalam wajah pasangan untuk membangunkan. Nah, ini kalau kita teruskan berarti Allah juga akan merahmati orang tua. Orang tua yang seperti apa? Yang bangun malam sholat tahajud, lantas membangunkan anak-anaknya. Kalau seandainya anaknya nggak bangun, maka keduanya berusaha untuk membangunkan. Salah satunya dengan memercikan wajah. Jadi indah. Wa kana naumuhu, terus baginda Nabi, wa kana naumuhu. Jadi tadi siapa yang tidur berniat untuk sholat di malam hari, sholat tahajud, sholat qiyamul lail, tetapi kemudian dia ini tumbang lantaran terlalu ngantuk sehingga bangun-bangun sudah subuh, maka dicatat baginya apa yang telah diniatkan. Wa kana naumuhu, dan tidurnya shadaqatan alaihi. Tidurnya tadi itu dijadikan sedekah. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Jadi dapat 2.
dapat 2 pahala. Pahala sholatnya udah tercatat, tidurnya pun juga dinilai dengan ibadah. Kenapa? Ya tadi, dia udah niat. Ini mungkin sama seperti ketika orang itu lupa ketika makan ketika bulan Ramadan. Lupa makan, kenyang. Setelah kenyang baru ingat. Puasanya sah, teruskan sampai maghrib, dan makanannya menjadi sedekah bagi tubuh kita. Nah, jadi itu yang ketujuh. Dan yang kedelapan adalah doa. Wa qul inda naumika, dan berdoa ketika tidur. Doa yang biasakan, Allahumma bismika ahya wa amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ada doa lain yang bisa dibaca, a'udzubika Allahumma min syarri kulli dzi syarr wa min syarri kulli dabbah anta akhidum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Ya, ada banyak doa yang bisa kita baca. Ya. Termasuk doa yang agak diriwayatkan oleh Nabi. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku pasrahkan jiwaku padamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku pasrahkan seluruh urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. La malja'a wa la manja illa ilaik, tidak ada keselamatan dan tidak ada tempat kembali kecuali kepadamu, wahai Allah. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku berikrar, aku bersaksi, aku mengimani atas kitab yang engkau turunkan. Wa bi rasulikal ladzi arsalta, dan beriman pula atas rasul yang engkau utuskan. Nah, kalau tidur dalam keadaan pasrah kayak begini, istighfarnya sudah, dalam keadaan bersuci, menghadapnya ke kiblat, membayangkan suasana kebatinannya di dalam liang lahat, kemudian meminta ampun, kemudian memasrahkan, kemudian menghadapkan wajahnya, mengikrarkan keimanannya sekali lagi sebelum tidur, dan berazam untuk tidak melakukan kezaliman kepada siapapun esok ketika misalkan dikasih kesempatan hidup. Kalau prosesi tidurnya kayak begini dan misalkan Allah cabut nyawa pada saat tidur, kira-kira penilaiannya husnul khotimah apa enggak? Husnul khotimah. Sehingga kalau orang setiap hari kayak begini cara tidurnya, bisa dibayangkan ketika melek dia ini juga akan baik. Ya. Orang mau tidur aja kayak begitu solehnya. Apalagi ketika dia tidur ini kan nggak ada apa-apa. Nah, makanya kita ini tidur di tempat nyaman atau enggak itu kalau sudah tidur ya nggak ada rasanya. Orang tidur itu gimana Pak rasanya? Kan nggak ada rasanya, Pak. Yang ada rasanya itu menjelang tidur dan setelah tidur itu ada rasanya. Ketika tidur kan nggak ada rasanya. Imam Al-Ghazali ngasih ngasih nasihat sampai sebegitu. Makanya jalan orang-orang yang menuju Tuhan dengan baik sampai seperti itu. Kalau orang tidurnya seperti itu, maka bisa dibayangkan ketika dia ini dalam keadaan berjaga, melek keseharian, maka yang diingat, yang difikirkan, yang dalam benaknya ya Tuhan. Orang tidur aja seolah-olah sudah kayak mau mati, kayak sudah persiapan mati. Makanya kadang-kadang kalau kita ini lagi, mohon maaf, kalau kita ini lagi
sadar. Iya juga apa yang kita sombongin. Kalau kita ini sombong gara-gara ganteng, pasti lebih banyak yang ganteng juga daripada kita. Kalau seandainya kita ini sombong karena kulit kita putih, cantik, ramping, ketahuilah di luar sana jauh juga lebih banyak yang lebih cantik, langsing putih dari kulit kita. Kalau kita ini bergaya gara-gara kaya, ketahuilah ada banyak pula yang lebih kaya daripada kita. Kalau kita ini sombong karena ilmu kita, di atas kita ini ada orang yang berilmu pula. Kalau kata bahasa Allah dalam Al-Qur'annya, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu itu ada zat yang maha alim, yaitu Allah. Kalau kata orang tua kita dulu punya ungkapan apa? Di atas langit ada langit. Orang-orang tua kita dahulu mungkin dalilnya hafal, tapi membuat wejangan sesedep itu. Di atas langit ada. Bahasa Al-Qur'annya mengatakan, Qul in kuntum ghaira madinin tarji'una in kuntum sadiqin. Coba orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa punya segalanya, orang-orang yang meyakini bisa mengatur semuanya, orang-orang yang memiliki kemajuan teknologi itu, coba ketika misalkan sudah mati, bisa nggak balik? Sampai digituin sama Allah. In kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Kalau seandainya kamu itu betul-betul merasa hebat, coba balik dari liang lahat. Bisa apa enggak? Hatta idza balagatil hulqum. Coba yang hebat-hebat, yang sombong, seringkali sombong dan ingin mengatur segalanya itu. Kalau kamu punya orang-orang tersayang, mati ketika malaikat itu datang menjemput nyawa, nazak itu, bisa enggak kamu itu menahan supaya orang yang kamu sayangi itu enggak jadi mati? Nyawanya enggak bisa diambil, bisa apa enggak? Enggak bisa. Di dalam ruangan itu ada 7 dokter spesialis standby. Mulai jantung, saraf, apalagi penyakit dalam, semuanya. Tapi ketika nyawa itu diambil, senazak, kamu cuma bisa melihat, wa antum hina idzin tanzurun. Kamu cuma bisa melihat dari ujung kaki ke atas, ujung-ujung kepala, matanya lep, hanya terakhir itu di atas. Gerakan terakhir itu adalah mata. Kamu cuma bisa melihat itu doang kan? Lantas kenapa kok sombong amat? Kok merajalela? Kok kenakalannya seperti nggak bisa dikendalikan kayak begitu? Nah, itu kalau melek. Kalau mau tidur seperti tadi, Pak. Kalau mau tidur disunahkan berwudu dulu, sholat 2 rakaat dulu, menghadap kiblat, lambung di sebelah kanan, merasakan seolah-olah dimasukkan ke liang lahat sendirian. Lantas kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kemudian berniat untuk nanti bangun di sepertiga malam. Kalau nggak bisa di sepertiga malam, pokoknya sempet-sempetin 2 rakaat sebelum berkumandang adzan subuh. Seraya kemudian seraya berazam supaya besok tidak melakukan kesalahan, kezaliman lagi kalau seandainya diberikan kesempatan untuk bangun, melek. Berdoa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ditambah dengan doa yang lain. Seraya melepaskan semua beban sangkut paut dengan orang yang mencaci dimaafkan, yang menghina dilepaskan, yang memerli diikhlaskan, yang menzalimi
diridhokan. Allahumma inni wajjahtu wajhi ilaik wa aslamtu nafsi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik wa fawwatu amri ilaik la malja'u wa la manja illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi rasulikal ladzi arsalta wa la haula wa la quwwata illa billah. Tidur malam terdengar suara ngorok, ketika dibangunin tiba-tiba udah nggak ada. Saya membayangkan husnul khatimah. Kenapa? Karena yang diingat sebelum wafat adalah dosa kemaafan. Yang terucap sebelum tidur adalah istighfar, doa, kepasrahan kepada Allah. Kenapa husnul khatimah? Karena sebelum tidur pun dia juga sudah berazam untuk bangun di waktu malam. Berazam pula untuk tidak melakukan kembali kesalahan. Bapak, itu yang bisa kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Sebagai penutup ada satu paragraf sedikit. Faidah staya kota, apabila kamu bangun esok hari tadi, farji ila ma'arafta ke awalan, maka ulangi, ingat pula apa yang telah kamu ketahui. Makanya ketika bangun kan doanya gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Jadi ketika bangun pun yang diingat Allah lagi. Sehingga pujinya juga kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, selepas Allah mematikan kami. Jadi betul, tidur itu mati. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya pula kita akan kembali. Jadi kalau melek mata, yang diingat adalah Allah, dan kesadaran bahwa kita akan kembali kepada Allah, maka nampaknya kok mustahil ketika melek itu dia akan merajalela lagi. Akan melakukan kesalahan yang membabi buta lagi. Ya. Wadawim ala hadzat tartib, dan ajekanlah, kontinuikanlah, ya, laksanakan secara dawam, secara ajek. Protokoler yang mau tidur kayak gitu tuh, bagiyata umrika, sepanjang hidup. Fa in syikta alaika al-mudawamah, kalau seandainya susah kamu melakukannya secara ajak kontinu, fasbir sabral maridi ala miraratit hawa, maka bersabarlah persis seperti sabarnya orang sakit yang meminum obat. Intidharan lisyifa, menunggu sembuh. Jadi kalau orang sakit, mau nggak mau kan dia pasti sabar minum obat ini itu. Kenapa? Karena pengen sembuh. Jadi kalau seandainya kita ini sulit untuk mengkontinuikan, mengkonsistenkan, membiasakan selama hidup, maka bersabar. Persis seperti sabarnya orang yang sakit lagi minum obat pengen. Waktu fakir fi qasri umrika, berpikir sedikit umur, pendek umur. Fa in ista masalan mi'ata sanah, kalau seandainya kamu hidup 100 tahun, fahiya qalilatun, maka itu sedikit. Bil idhafah ila maqamika fid daril akhirah. Kalau seandainya ada orang umur 100 tahun, itu sedikit berbanding nanti kamu itu akan berdiri di hadapan Allah menunggu kepastian keputusan akan di alam akhirat atau akan ada di surga atau ada di dalam neraka. Wahia abadul abad, maka kehidupan di akhirat itu adalah keabadian yang tidak ada penghujungnya. Ini yang bisa kita sampaikan. Jadi kita tadi sudah menggambarkan prosesi, ya, protokoler mulai daripada sebelum tidur sampai kemudian betul-betul tidur, dan kemudian besok lagi dibangunkan daripada tidur. Mudah-mudahan ini bekal, ya, meskipun nampak sederhana, tapi ini bekal yang paling berharga. Kata 2 rakaat sebelum sholat subuh itu adalah
harta karun yang amat berharga, yang nanti di hari akhirat kelak harta karun kita di dunia itu nggak berguna kecuali rakaat-rakaat yang kita lakukan. Sehingga Utsman bin Affan itu ketika meninggal pada saat dia ini ditusuk oleh orang kafir, dia ini bersyukurnya minta ampun. Kenapa? Karena yang menusuk dirinya itu bukan orang Islam. Alhamdulillahilladzi ja'ala akhir hayati inda rajulin lam yasjudu sajdatan. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan akhir hidupku di tangan seorang lelaki yang tidak pernah sujud. Jadi Utsman bin Affan itu seolah-olah galau. Maksudnya begini, kalau seandainya membunuh dirinya ini orang Islam, kan dia juga nggak enak sama Allah. Mau perhitungan dia masih sholat, masih sujud, nggak perhitungan dia bunuh saya, gitu kira-kira. Tapi kalau yang membunuhnya orang bukan Islam, kan memang kalau dihukumnya udah pantas, gitu. Karena memang dia kafir. Tapi kalau seandainya dia ini ahli sujud, kan Utsman bin Affan pun kalau seandainya mau minta perhitungan kan juga masih nggak tega, karena dia pernah sujud. Nah, jadi yang paling berharga dalam kehidupan kita ini apa? Kita pernah sujud. Apalagi sering sujudnya. Terima kasih. Syukran jazilan Ustaz atas paparan yang telah disampaikan mengenai apa yang telah diberikan ya oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau atau buku beliau Bidayatul Hidayah. Yang menarik tadi Ustadz yang saya sampaikan adalah ketika seseorang berusia 60 tahun. Ya, di situ juga telah disampaikan tadi dalam kitab tersebut, maka jumlah tidurnya sepertiga, 20 tahun. Nah, kalau 20 tahun ini apakah kita bisa, maaf ya berusia 60, bisa mengingat yang 20 tahun ini, yang mana tidur kita yang berkualitas, yang mana tidur kita seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali tadi. Ya, nah ternyata kalau kita tidak bisa mengingat-ingat seperti apakah kita merasakan seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, maka yuk barangkali begini Ustaz, mulai saat ini yuk kita mulai ya melaksanakan sebagaimana apa yang diinginkan oleh Imam Ghazali. Itu sebabnya mungkin salah satu rahasia dinamakan Bidayatul Hidayah. Kira-kira bisa begitu Ustaz? Nah, itu. Kemudian yang kedua, beliau juga sangat bijak ya, kalau kita perhatikan dalam kitab beliau ya, fa'innan naum ta'til bil hayat. Jadi jangan banyak tidur. Kalau banyak tidur maka kehidupan tidak akan berjalan. Tapi ketika orang banyak tidur juga berikan ruang ya subhanallah. Baik, itu barangkali poin-poin yang dapat kita petik dari buku Imam Al-Ghazali yang tadi telah disampaikan, dan silakan bagi Bapak atau Ibu atau yang berada di rumah masing-masing, mungkin ada kedengarannya sederhana tapi ternyata inilah Bidayatul Hidayah ya. Permulaan untuk mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan hidayah kita mulai dari sini, Ustaz. Oke. Mungkin barangkali sudah paham barangkali apa yang saya sampaikan tadi sangat jelas, sangat lugas. Baik, yang ada di Zoom di rumah masing-masing, ada yang ingin disampaikan? Pak Aris Tati, Ibu Emma Subur, Ibu Maimunah Ali, Ibu Renden, Ibu Siti Rahma, Ibu Siti Untari, dan yang lain-lainnya. Ya. Dan suasana juga suaranya mengajak kita untuk tidur. Ya. Makasih Ustaz, ceramahnya bagus sekali. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih aja Ustaz, ceramahnya bagus, jelas dan lugas. Ya, ungkapan apresiasi dari salah satu peserta kita di rumah melalui Zoom dari Ibu Emma Subur, dan belum kita pun terima kasih. Berarti jelas Ustaz yang sudah Ustaz sampaikan. Ya, silakan barangkali Ibu yang hadir di majelis. Tidak ada Ustaz. Ya. Ingat ya,
ruang atau kamar tidur kita ketika kita menaruh kepala di atas bantal, apakah kita menghadap kiblat atau tidak. Sekarang ada yang bikin rumah baru kan, renovasi barangkali dibuat ya untuk langsung menghadap. Kadang-kadang kan banyak orang yang beli rumah langsung jadi Ustaz, bukan yang bangun sendiri kebanyakan. Tapi akhirnya yang paham tentang ini dia renovasi sendiri Ustaz. Atau dia rubah apa namanya aturan yang ada di dalam itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin waktu juga yang kita terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang di masjid, juga kesetiaan Bapak dan Ibu yang ada di rumah masing-masing melalui Zoom meeting. Dan mungkin sebagai penutup Ustaz, ada hal-hal yang ingin disampaikan sebagai poin terakhir, ya, rangkuman kira-kira Ustaz yang bisa disampaikan sebelum kita membacakan doa. Terima kasih, Pak Kiai. Jadi kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali terkait dengan tidur ini, betul-betul menggambarkan bahwa ungkapan yang setiap kita baca pada setiap sholat, kita sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi. Jadi ketika kita tidur dalam suasana seperti itu, dengan prosesi sampai membawa kepada suasana kebatinan ketika berada di alam lahat sendirian, itu berarti kan betul-betul mamatinya itu lillahi rabbil. Dan ini juga ya semakin memperkokoh bahwa hidup ini memang Allah yang punya. Kadang-kadang kita ini pusing dengan banyak hal, padahal semua ini adalah punya Allah termasuk diri kita. Kenapa kita pusing? Kenapa kita pusing? Padahal kan semua ini punya Allah, dan Allah pasti akan menjaga, karena Dia yang punya. Karena Dia yang punya. Termasuk diri kita. Jadi kadang-kadang kita ini pusing terhadap sesuatu yang nggak semestinya kita pusing. Allah yang punya, Allah yang menciptakan, Allah yang semuanya Allah. Ya udah kita pasrahan kepada Allah saja. Kita lakukan apa yang disuruh kita lakukan, sementara biarkan keputusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali bisa saya sampaikan. Adani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bidayatul hidayah, ada yang mengatakan satu lagi bidayatul mujtahid, apa bedanya Ustaz? Kalau satu kita fikih. Satu fikih ya. Oh, berarti kalau bidayatul hidayah tadi kitab ini, kalau bidayatul mujtahid itu adalah kitab yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Ya, begitu ada pertanyaan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tiba juga saatnya kita akan bacakan doa, dan kiranya Ustadz menutup acara kita ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan tadi, walaupun sedikit ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan bisa kita terapkan dalam setiap langkah maupun gerak kita dalam kehidupan kita ini. Dan kita juga mohon keselamatan Ustadz dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita, selalu di bawah bimbingan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus kami mohon kepada Ustadz untuk mendoakan keselamatan kepergian daripada jamaah kita, ya, salah satu keluarga jamaah kita yang akan berangkat beberapa hari ke depan lagi untuk melaksanakan ibadah umrah, yaitu Bapak Tengku Yusuf beserta ibunda beliau, istri dari Bapak Usman. Ya. Mudah-mudahan yang makbul insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan alimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma sahil li ikhwanina alladziina ya'tamiruna ila buyutika walladziina yatufuna haula ka'batika Allahumma ja'alhum minan najihin Allahumma ja'alhum salimin wa yarji'una ila biladihim salimin ghanimin Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana wa ja'alna minal ladzina idza jahilu ta'allamu wa idza ta'allamu 'alimu wa idza 'alimu 'amalu wa idza 'amalu ikhlasu li wajhikal karim akramal akramin sallallahu alaihi wasallam tasliman alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mudah-mudahan dengan doa tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah apa yang kita harapkan bersama, dan kami ucapkan kepada Bapak Tungku beserta keluarga selamat jalan, juga Ibu yang akan melaksanakan, ya mudah-mudahan berangkat dan kembali dalam keadaan selamat dan mendapatkan umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa doakan kami ketika di Multazam agar kami juga bisa mengikuti jejak langkah seperti itu. Baik Ustadz, terima kasih atas doanya, terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ada di masjid juga yang ada di rumah masing-masing. Saya Saifuddin Syaifi memohon maaf bila mana terdapat kesalahan dalam membantu acara ini. Insya Allah kita akan ketemu kembali di akhir tahun, ya, di akhir tahun 2022, ya. Seminggu lagi, minggu depan maksudnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.